Baik, tiroid itu sebagian besar kan karena ketakseimbangan bahasanya gitu, hormon tiroid T3, T4 seperti itulah yang saya tahu. Solusinya apa yang kita bisa ambil banyak ya. Pertama, saya menganut prinsip atau pemahaman bahwa semua penyakit itu asal muasalnya dari perut. Maka benerin perut, benerin makan mulai sekarang ya. Apa saja yang nggak boleh segala macam sudah saya jelaskan tadi, saya kira udah paham lah. Yang pertama. Yang kedua apa? Suplai perutnya dengan makanan-makanan, atau kalau dia makan karbohidrat itu karbohidrat yang asli, atau kalau bisa jangan yang atau yang lebih cepat diserap. Contoh mungkin air tajin. Ini nanti yang kena tiroid ini suruh minum air tajin tiap hari. Minum air tajin, bukan air cucian beras ya. Air tajin tahu ya? Ya. Tapi pastikan atau carilah beras yang sehat. Ya, beras sehat itu contohnya apa? Beras yang bebas residu pestisida contohnya. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Lalu tambahkan di sana asupan-asupan yang tinggi kolagen. Ya, kolagen itu contohnya apa? Gamat, teripang. Itu bisa tuh. Ya, atau kalau enggak rumput laut tuh, serat, kolang-kaling juga bisa. Ya, itu yang berikutnya. Berikutnya lagi apa? Kasih dia lemak. Salah satu yang dibutuhkan pada orang-orang tiroid itu adalah lemak, dan biasanya saran saya itu menggunakan VCO. Minum VCO tiap hari. Minum VCO. Ya, tadi itu. Ya, terus apa lagi? Spirulina. Ganggang. Tahu ya? Nah, itu. Pakai spirulina. Ya. Terakhir, ada satu yang biasa saya kasih, cuman ini hati-hati kalau yang tensinya rendah, ya, namanya daun sena. Daun sena. Di toko herbal banyak tuh, ya, daun sena itu. Biasanya dipakai buat kurus-kurus, buat ngurusin, ya. Makanya tadi nanti makannya hati-hati karena dia bisa nurunin berat badan atau ya. Bikin tensi turun, maaf. Folium sena, daun sena, ya, mirip sama daun jati Belanda kalau nggak salah, mirip, ya. Itu bisa juga buat tuh. Itu yang keberapa itu. Kemudian terakhir, probiotik, fermented, ya, probiotik. Sekarang banyak yang jual, ya, cari aja, makan itu tiap hari. Jadi tiap hari, contohnya apa? Makanan sehat yang mengandung bakteri itu tempe kan. Jadi Anda makan tempe kayak begini, satu tempe, ya, Anda makan dengan satu kurma, itu bagus banget buat pencernaan Anda dan perut Anda, dan itu akan meningkatkan imunitas karena memang itu makanan bakteri yang ada pada tubuh kita, kurma dan tempe tadi. Dan tempe itu sendiri adalah makanan probiotik atau makanan fermentasi, paham ya? Ya, setiap hari, ya. Dokter makan apa resep andalannya? Resep andalan saya sederhana sebenarnya, ya, air putih kayak gini nih. Kemudian saya campurkan probiotik. Kalau nggak ada probiotik pakai cuka juga boleh, tapi bukan cuka dapur, ya, bukan cuka dapur, cuka apel, cuka apa gitu loh, ya. Masukin sedikit, kasih madu sedikit, ya, kasih garam sedikit, garam mineral yang bagus, ya. Mau garam laut boleh, garam Himalaya, apa aja, pokoknya garam yang non rafinasi. Lalu makan dengan 3 atau 5 atau 7 habatus sauda. Sesuaikan dengan kondisi Anda. Kalau saya kadang-kadang 5, ya, karena kebutuhan badan saya beda sama Bapak Ibu sekalian. Habatus sauda yang kapsul, serbuk, tapi yang minyak juga boleh. Kalau yang biji gimana? Silakan aja, tapi susah kan? Mendingan yang udah bubuk aja, kapsul-kapsul gitu. Mungkin di depan ada tuh. Ya, itu biasanya dalam saya begitu, ya, supaya apa? Vitalitas kita terjaga, imunitas kita terjaga. Nanti mau ada virus apapun aman kita. Ya, nggak panik, ya. Kadang-kadang kan orang tuh panik, kenapa? Karena nggak ngerti konsep, ya. Contoh mungkin ketika kemarin terakhir, ya, saya kasih tahu, biar nanti kalau konsep ini Anda pakai gampang ngobatin. Waktu COVID kemarin, kustul hindi kan naik daun, ya kan? Kustul hindi naik daun. Kenapa naik daun? Bukan. Karena sebenarnya begini prinsipnya.
Virus yang kemarin itu sebenarnya secara karakter virusnya, kalau kita bicara bukan di kedokteran modern ya, di kedokteran yang lain, timur lah gitu ya. Dia cenderungnya sifat dari keluhan yang muncul tuh dingin sama lembab. Dingin sama lembab. Maka dingin sama lembab diobatin dengan kering dan panas, kan gitu. Iya kan? Makanya waktu zaman si virus kemarin tuh kan jahe naik daun. Mahal banget jahe. Iya kan? Tanpa sadar orang memakai pola itu. Jadi nanti kalau anak Anda batuk pilek di rumah dan cenderung keluhannya itu sifatnya dingin atau lembab, jangan kasih buah sama dia. Terutama buah-buah yang banyak airnya. Paham? Kasih apa? Rempah-rempah aja. Tadi yang saya sampaikan pagi tadi itu, kan ada bunga lawang, ada kapulaga, apa lagi itu satunya? Cengkeh ya. Itu kan panas semua tuh. Bahkan karena apa? Kecenderungan makanan kita di orang modern ini, kecenderungan makanan kita tuh kalau nggak dingin lembab. Gorengan tuh lembab. Jadi Anda harus punya pemanasnya. Kalau olahraga jarang, minimal Anda harus ada herbal yang sifatnya hangat yang Anda makan tiap hari. Makanya tadi saya sampaikan double soda. Begitu. Pas. Alhamdulillah.